Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang politik pembangunan hukum nasional, rencana penyusunan peraturan perundang-undangan, yang beranggotakan dari saya sendiri, Taruli Rahmawati Borusilaban, Karina Nada Rahmadini, Salsabila Mutiara Fadila, dan Muhammad Hafiz Syafrizal. Dengan dosen pengampu, Ibu Siti Khoriah SHMH. Langsung saja, yang pertama yaitu arah pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum harus dilakukan menciptakan kepastian hukum. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Masih ada 400 lebih produk kolonial. Pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum, dan HAM. Selanjutnya, pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi. Pembangunan hukum nasional Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Selanjutnya, kerangka dasar politik hukum nasional ada 4. Yang pertama yaitu politik hukum nasional harus mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kedua, politik hukum harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara. Ketiga, politik hukum harus dipadu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. Dan yang keempat, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau kebutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu berikut merupakan skema perencanaan pembangunan hukum nasional pasca amandemen Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Skema Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 25 Tahun 2004, Visi Indonesia Tahun 2025, RPJP, Undang-Undang, RPJM, Perpres 5 tahun, RKP, Perpres 1 tahun, RKPD, RPJMD, RPJ. Permasalahan Pembangunan Hukum Nasional. 1. Permasalahan substitusi terkait dengan dasar hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan. 1. Pembaruan hukum belum tuntas. 2. Tumpang tindih peraturan. 3. Belum ada kajian yang komprehensif seluruh kementerian terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam kewenangannya. Yang kedua, permasalahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pralegislasi, legislasi, dan pasca legislasi. Ego sektoral masih kuat. Target perencanaan regulasi tidak tercapai. Sektoral masih kuat, evaluasi peraturan existing belum maksimal. Yang ketiga, Balik belum berfungsi maksimal sebagai think tank legislasi. Permasalahan pembangunan hukum di daerah. Perda dibuat tidak mengarah sepenuhnya pada pemecahan masalah dan sering bertentangan dengan peraturan perburuan yang lebih tinggi. Perda terkadang kurang aspiratif dan partisipatif substansinya, sering membebani masyarakat atau dunia usaha. Penyusunan raperda kurang didukung dengan perencanaan yang jelas, terpadu, dan sistematis, serta seringkali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD, atau Renstra SKPD, termasuk tidak terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pembentukan perda tidak didukung oleh komprehensif legal drafter dan atau minimnya jumlah ahli perancangan yang memahami substansi secara komprehensif. Perlu grand desain pembangunan hukum.
yang disebut Dokumen Pembangunan Hukum Nasional atau juga DPHN. Proses penyusunan DPHN perlu dilakukan dengan komprehensif, tidak saja mengandalkan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh BPHN, tetapi juga berdasarkan masukan dari segenap elemen masyarakat, pemangku kepentingan, serta pakar-pakar yang kompeten terkait dengan isu-isu aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan DPHN. Rekomendasi analisis dan evaluasi hukum, yaitu Polhukampem, SDALH, Equindaktur, Sosbud. Lalu, pengujian norma terhadap indikator prinsip hukum nasional. Kedua, pengujian potensi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengujian efektivitas peraturan perundang-undangan. Kemudian, seminar hukum nasional atau SHN, Focus Group Discussion atau FGD, dokumen pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, agenda. Yang pertama, 1. Penyelesaian kasus. Kedua, reformasi kelembagaan. Ketiga, penataan regulasi. Dampak. Yang pertama, pemulihan kepercayaan publik. Kedua, kepastian hukum. Ketiga, regulasi berkualitas. 1. Korupsi. Pelaksanaan Stranas PPK. Kedua, pembayaran non-tunai. Ketiga, sistem integrasi data keuangan. Keempat, pengadaan barang dan jasa. Kelima, Open Government Indonesia. Lalu ada HAM. Pertama, penyelesaian yudisial kasus HAM Wasyar Wamena. Kedua, penyelesaian non-yudisial kasus hukum lainnya. Lalu ada penyelundupan, yaitu pembentukan Satgas Penyelundupan. Selanjutnya ada sengketa bisnis, yaitu pembentukan badan khusus pelaksana eksekusi perdata dan penyusunan hukum acara khususnya. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Yang pertama, penguatan sanksi pidana, kedua, penguatan sanksi perdata, ketiga, penguatan sanksi administratif. Selanjutnya, mewujudkan hukum yang pertama, memulihkan kepercayaan publik, kedua, memberikan keadilan, ketiga, kepastian hukum. Lalu, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pendahuluan, landasan hukum PUU. 1. Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber negara. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Definisi PUU. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangannya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPRD, DPD, MA, MK, BPK, KY, BPI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat. Dalam hal ini, yang setingkat kita bisa lihat di sebuah tabel menara.
Yang pertama, ada Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang kedua, ada TAP MPR. Dan yang ketiga, ada UU atau Perpu. Dan yang keempat, ada peraturan pemerintah. Lalu ada peraturan presiden dan perda provinsi, dan di bawahnya perda kabupaten kota, yang telah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selanjutnya, terdapat tahapan pembentukan peraturan undang-undang. Tahapan peraturan perundang-undangan dibentuk dengan perencanaan, lalu penyusunan, lalu pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan. Dan selanjutnya, ada perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan peraturan undang-undang lainnya. Di antara lain ada program legislasi nasional, Progus peraturan pemerintah, Proksun peraturan presiden, Prolegda provinsi, Prolegda kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga komisi atau instansi masing-masing. Dan selanjutnya, tujuan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat 4 tahapan. Yang pertama, memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan gambaran substansi atau menteri yang akan diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menghilangkan, meminimalisir tumpah tindih atau pemborosan. Dan yang keempat, memberikan acuan waktu dan sumber daya. Mungkin itu saja yang saya dan kelompok saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.